balik lagi. Di sini saya Kak Kusminti ingin menjelaskan tugas responsi yakni PM9 berupa geolocation. Jadi tugas ini meminta saya ini membuat fitur bernama kunjungan toko dalam aplikasi web Laravel ini. Terus fitur ini bertujuan membantu pemilik usaha, distributor, memverifikasi apakah si salesnya ini benar-benar mengunjungi toko-toko yang menjadi tanggung jawabnya. Bukan sekedar hanya melapor tanpa datang ke lokasi. Jadi inti permasalahannya di sini yang saya baca adalah akurasi GPS-nya. Jadi perangkat mobile ini secara harfiah dia tidak sempurna, sehingga tidak cukup membandingkan koordinat sales dengan koordinat toko secara harfiah. Ada 3 tantangan utama yang harus diselesaikan. Yang pertama, bagaimana menentukan titik koordinat, yaitu ada latitude dan longitude sebuah toko secara akurat. Yang kedua, bagaimana mendapatkan posisi sales saat ini dengan akurasi terbaik yang bisa dicapai si device atau si HP-nya. Terus yang ketiga, bagaimana menghitung dan menentukan apakah posisi sales ini cukup dekat dengan toko dengan memperhitungkan margin error GPS dari kedua pihak ya. Solusi yang diterapkan yang pertama, titik toko ya. Untuk penggunanya itu titik toko. Implementasinya, admin atau klien merekam LED atau longitude akurasi toko via browser menggunakan geolocation API. Kemudian titik sales ini sales scan QR code toko lalu ambil lokasi dirinya dengan watch position supaya mendapat akurasi terbaik. Yang ketiga ada validasi jarak. Ini haversize formula untuk hitung si jarak pusat ke pusat, terus ditambah threshold efektif yang memasukkan akurasi kedua titik. Tuh. Arsitektur yang saya buat di sini sebenarnya cukup sangat-sangat simpel, yakni ada tambahan migration untuk database. Ini berguna untuk membuat tabel toko di database-nya. Terus ada model. Model ini isinya tentang primary key dan lain sebagainya, isi dari database. Dan kemudian ada controller. Di controller ini dia ada 5 metode, yakni ada index toko, get toko, QR code, dan delete toko. Nah, untuk view-nya sendiri, dia itu halaman utamanya dengan 2 kolom, yakni manajemen toko dan titik kunjungan. Kemudian, untuk yang terakhir, URL alamat halamannya atau roots, ditambahkan ke web.php dalam middleware out. Nah, untuk penjelasan database-nya itu, dia untuk apa dan apanya. Yang kolom barcode ini dipilih sebagai primary bertipe string ya, karena kode toko itu kan bersifat unik ya, dan sudah memiliki format yang dijelaskan di doc oleh Bapak, tugasnya sudah ada. Kita bisa lihat di sini. Di bagian migration. Nah, ini dia. Jadi isinya ini. Ada barcode, nama toko, longitude, akurasi, dan timestamp-nya. Nah, kenapa sih kode toko ini bersifat unik dan memiliki format yang sudah ditentukan? Sebenarnya gunanya itu untuk auto increment ya, jadi kayak nggak usah nambah secara manual, tapi dia sudah secara otomatis di database itu sudah ketika kamu mengeklik itu akan otomatis menambah menjadi nomor 2, nomor 3, dan seterusnya, seperti itu. Nah, untuk controllernya sendiri, kita ke controller terlebih dahulu biar kalian bisa lihat. Controller. Di yang indeks, metode paling sederhana sih sebenarnya kalau indeks itu kayak cuma ngambil semua data toko dari database terus ngirimin ke view. Kalau indeks itu doang kegunaannya. Terus untuk store toko ini kan sebenarnya dia dipanggil via Ajax ya,
melalui pos dari halaman, terus saya ini validasi input, kemudian menggenerate barcode secara otomatis dengan pola toko plus 5 digit angka. Terus logika generate itu cari nomor terakhir ditambah 1 lalu format ulang. Kemudian untuk yang get toko menggunakan library Android atau QR code yang sudah terpasang di project, jadi kayak sudah dipakai sebelum-sebelumnya, yakni di materi yang kantin yang first banget. Barcode toko di encode ini menjadi gambar PNG dan dikembalikan langsung sebagai respond image sehingga bisa ditampilkan lewat tag image seperti itu. Kemudian untuk delete toko ini sebenarnya kayak menghapus record dari database doang, terus kembaliin respon JSON-nya, terus memanggil sisi JavaScript, langsung menghapus base dari tabel DOM tanpa reload halaman. Nah terus karena ini cepat aja, jadi penjelasan untuk JavaScript di materi geolocation ini di get accurate position, dia ini saya gunakan persis fungsi dari yang ada di lampiran soal, yakni dengan pendekatan watch position, bukan get current position. Jadi perbandingannya lebih kayak kalau get current position itu kan perilakunya mengambil posisi sekali, terus akurasi bergantung sinyal pada saat itu juga kan. Jadi kayak bisa buruk gitu lah intinya. Nah, sedangkan untuk yang watch position, dia tuh terus memantau posisinya, selalu menyimpan yang terbaik, jadi akurasi terkecil lah ya yang disimpan. Terus dia akan berhenti kalau sudah bagus atau time out, mirip cara kerja kayak share location di WhatsApp gitu loh guys. Nah untuk yang kedua ada visualisasi akurasi GPS ya. Nah di yang visualisasi akurasi GPS, nah saya tuh lebih pengen mensimpelkan aja, jadi kayak menambahkan progress bar, yakni berwarna yang menunjukkan kualitas dari sinyal GPS sendiri secara real time, biar si usernya itu tahu apa perlu menunggu lebih lama atau ya udah tinggal langsung simpan gitu kan. Nah nilai akurasinya 0 sampai 20 meter itu indikatornya hijau tua ya, dia itu bermakna sangat baik. Terus 21 sampai 50 meter dia hijau muda baik, 51 sampai 100 kuning itu sedang. Sedangkan untuk yang lebih dari 100 meter itu merah atau buruk, sebaiknya ya ditunggu dulu gitu biar si akurasinya lebih bagus seperti itu. Oke lanjut, penjelasan formula hypersign dan validasi ya. Jadi hypersign formula dari tugas digunakan untuk menghitung jarak sesungguhnya antara dua titik koordinat diperlukan ini dalam 1 meter. Nah, implementasi hypersign di JavaScript ini kita bisa lihat di function hyperscan. Di mana tinggal kita search dulu ya. Disinilah si fungsi berada gitu kan. Nah, kemudian ada lagi threshold efektif. Nah, ini apa sih? Ini tuh sebenarnya salah satu kunci solusinya ya masalah akurasi GPS itu. Jadi kita tidak bisa hanya membandingkan jarak aktual dengan threshold mentah ya teman-teman, karena si GPS ini punya margin error. Nah solusinya ngapain sih? Solusinya ya tambah akurasi toko, terus akurasi si sales ke dalam threshold. Nah di threshold ini, nah inilah. Jadi rumusnya itu kalau pengen threshold efektif, dia itu threshold dasar, kemudian ditambah akurasi toko dan ditambah akurasi sales. Ini dia sih rumus untuk menghasilkan akurasi yang terbaik atau threshold efektif. Nah, contohnya itu gampangannya gini ya teman-teman. Jadi ketika kita jarak uploadnya itu nilainya 260 meter, pusat toko ke pusat posisi sales,
Nah, threshold dasarnya itu kan 300 meter ya. Jadi kayak ditentukan admin lah ya gitu, kurang lebihnya. Nah, akurasi ke tokonya itu 30 meter, sedangkan akurasi sensnya itu 20 meter. Nah, threshold efektifnya yakni menambahkan 300 ditambah 30 ditambah 20 sama dengan 350 meter. Jadi, keputusannya 290 meter lebih kecil sama dengan 350 meter, jadi kayak diterima gitu. Kalau ditolak, dia jika menghasilkan lebih dari 350 meter, misal dia menghasilkan 450 meter hasilnya ya itu jelas ditolak oleh sistem itu. Nah, terus untuk yang fitur scan QR code untuk sisi kunjungan ya. Jadi SaaS ini sebenarnya gampang banget ya. Kita langsung aja masuk deh ke bagian front end-nya biar nggak lama-lama juga. Nah, kalian bisa lihat kan di sini. Untuk scan QR code-nya ini, alur kerja scanner ini lebih kayak kalian pertama mencet nih, mulai scan ya. Mulai scan, diklik, terus kamera aktif lewat HTML5 QR code scanner. Terus langkah 2-nya QR code itu terbaca. Itu menggunakan fungsi on scan success. Dipanggil dengan decode text barcode ya, teman-teman. Terus langkah 3-nya fetch atau dia itu mengembalikan data toko dari DB. Keempat, nama tokonya, length-nya, long-nya, akurasinya ditampilin tuh di panel. Nah, di situ saya klik ambil lokasi saya, terus get a current position, lalu disimpan ke variable sales codes. Langkah ke-6, klik validasi, terus tampilan akan memunculkan apakah itu diterima atau tidak gitu ya. Nah, untuk generate cetak QR code-nya ini, untuk panel adminnya itu, jadi kayak step by step itu kan sebenarnya punya tombol QR code ya. Kliknya buka modal yang menampilkan gambar dari endpoint atau dari routes slash kunjungan slash QR code slash barcode yang dia itu berfungsi sebagai generate server yang menggunakan Android atau QR code library ya yang sama dengan yang dipakai dengan kantin controller yang tugas awal di project ini kayak gitu. Tombol cetaknya itu membuka pop-up print browser ya teman-teman. Nah, untuk yang penjelasan view-nya kita nanti aja, kita langsung ke coba untuk kunjungan toko ya. Di sini karena saya sudah mempunyai list toko ada 2, yakni ada toko Jaya Mandiri, sedangkan yang kedua ada toko Madura Jaya, atau kalau dari secara barcode dia mengenerate toko Madura Jaya itu adalah toko pertama, terus toko Jaya Mandiri ini adalah toko yang kedua. Ini gampang aja ya teman-teman. Kalau kalian mau nambah toko silahkan di sini sebagai admin. Tapi kalau untuk yang self dia hanya memulai scan atau lebih kayak kalian pengen ambil posisi lokasi saya dulu. Ini ambil posisi lokasi. Ini yang akan menentukan yang admin juga ya. Ini terus kalau jaraknya 300 atau berapa. Nah, kalau sudah didapatkan, yang seperti tadi saya sudah jelaskan, jika akurasinya semakin jauh, maka dia akan menghasilkan buruk ya. Nilai buruk lah ya, kayak terlalu jauh gitu. Nah, terus scan-nya gimana? Tinggal kalian mulai scan. Kalian bisa pakai device ini atau laptop ini sendiri ya. Jadi kayak langsung pakai integrate kamera gitu. Cuman karena saya pengen likely simple ya, jadi saya tambahin sebuah aplikasi Droid Cam ya. Jadi kan bisa juga download di situ. Cara ngaktifinnya gimana? Cara ngaktifinnya itu gampang banget. Cuman tinggal kalian nyalain Droid Cam-nya di sini. Di laptop maksudnya. Terus di HP juga kalian download juga Droid Cam. Terus kalian cuman konfigur aja sih, bukan konfigur juga sih, lebih tepatnya kayak cuman
nyamain si IP wifi-nya gitu. Jadi wajib banget buat kalian kalau pakai Android Cam untuk scanner tugas-tugas yang di website biar lebih simpel, kalian harus pakai Android Cam. Terus wifi-nya yang digunakan itu yang harus sama ya teman-teman. Kalau nggak sama dia IP-nya akan beda dan nggak akan bisa gitu. Nah, untuk webcamnya sendiri kan seperti ini bentukannya. Jadi caranya setiap kalian pengen connect ya kalian bisa remove atau tambah device sih. Kalau aku lebih sukanya remove terus klik add device. Ini bakalan aku sensor ya teman-teman. Ini tinggal kalian use wifi IP yang ada di HP kalian masukin ke sini. Contohnya misal bla 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 ya. Nah, jika seperti ini sudah aktif ya teman-teman artinya. Nah, jadi ketika kalian kameranya sudah terintegrasi dengan website atau dengan laptop kalian ya, kalian cuma tinggal klik barcode-nya ini, terus kalian scanner pakai HP kalian. Jadi. Nah, langsung jadi, terus ngapain lagi gitu kan? Nah, kalian validasi. Nah, dia akan muncul ini, kalian diterima apa enggak gitu. Oke, sekian responsi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.